Shalom, kita jumpa kembali dalam Renungan Goshen Mata. Haleluya, saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Renungan pagi hari ini bertema, hiduplah dalam kebenaran. Bacaan firman terambil dari Yohanes pasal yang ke-8 ayat 42 sampai 44. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta." Kepada orang-orang Yahudi yang sudah percaya kepada Yesus, Yesus pun menyampaikan perihal kebenaran yang akan memerdekakan mereka, tetapi mereka tidak dapat menerimanya, karena menurut mereka, mereka adalah keturunan Abraham yang belum pernah menjadi hamba siapapun. Karena itu mereka tidak butuh dimerdekakan. Tetapi Yesus pun menjawab mereka dengan sangat tegas, "Kenapa kamu tidak mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan Abraham? Dan kamu mau membunuh aku yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Kamu hanya mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri." Mendengar itu, mereka pun menjawab bahwa mereka tidak lahir dari zina. Mereka berkata bahwa Bapa mereka adalah Allah, dan Yesus pun berkata, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Jadi, Bapakmu bukanlah Allah, tetapi iblis, dan karena itu kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran." Jawaban tegas Yesus kepada orang-orang Yahudi itu merupakan pengungkapan pengajaran Yesus kepada mereka dan sekaligus kepada kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus. Pengajaran Yesus tersebut adalah, apabila Bapa kita adalah iblis atau kita adalah anak-anak iblis, maka pasti kita tidak akan hidup dalam kebenaran. Tetapi apabila kita adalah keturunan Abraham dan terlebih sebagai anak-anak Allah, dan Bapa kita adalah Allah, maka pasti kita akan hidup dalam kebenaran. Kita sudah dimerdekakan dari cengkraman dosa dan setan alias iblis. Artinya, kita bukan lagi hamba dosa, tetapi hamba kebenaran. Kita bukan lagi anak iblis, tetapi kita adalah anak Allah. Anak iblis tidak hidup dalam kebenaran, karena di dalam dia tidak ada kebenaran. Sebaliknya, anak Allah pasti akan hidup dalam kebenaran, karena di dalam anak Allah ada kebenaran. Siapakah kebenaran yang ada di dalam kita sebagai anak-anak Allah? Yesus adalah kebenaran, firman-Nya adalah kebenaran, dan Roh Kudus adalah roh kebenaran. Keberadaan Yesus, firman-Nya, dan Roh Kudus-Nya di dalam kita sesungguhnya menjadi sebuah kepastian untuk kita bisa atau dapat hidup dalam kebenaran. Pertanyaan pun muncul, kalau demikian, mengapa dalam kenyataannya banyak orang yang sudah menjadi Kristen sejak nenek moyang, bahkan sudah dipenuhi Roh Kudus dengan berbahasa roh dan berkarunia, tetapi tidak hidup dalam kebenaran, masih mencuri, masih menipu, membenci, mendendam, berbohong, berjudi, membunuh, berzina, berselingkuh, dan sebagainya? Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus, jawabannya adalah ditentukan oleh keputusan kita untuk hidup seperti Kristus hidup dan menyerahkan diri dan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak hidup menurut kemauan kita sendiri dan tidak menyerahkan diri dan hidup kita lagi kepada dosa dan setan. 1 Yohanes pasal 2 ayat 6 berkata, "Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup." Roma 6 ayat 13. "Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran." Roma 6 ayat 19. "Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuh
tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.